pada karakteristik perkembangan sosial remaja. Pada masa remaja, anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama, teman, atau pergaulan pada lawan jenis dirasakan sangat penting. Mungkin kita semua pernah mengalami hal tersebut. Tapi cukup sulit karena di samping harus memperhatikan norma pergaulan, sesama remaja juga harus terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih teman. Jadi hal ini biasa disebut dengan selektif. Jadi dalam proses memilih teman itu ada rasa yang hadir dalam diri manusia untuk melakukan seleksi apakah kita betul-betul cocok dengan teman yang kita, atau anak sekarang menyebutnya dengan circle. Jadi circle ini ada yang dibangun atas dasar jaring positif dan ada juga yang ternyata terbangun atas jaring yang negatif. Jadi jika yang kedua ini terjadi di jaring negatif, maka guru harus memetakan secara dini agar tidak berlarut dan bisa membahayakan eksistensi kelas atau eksistensi proses belajar mengajar atau bahkan tujuan pembelajaran kita. Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual. Remaja sering mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup sehubungan dengan masalah yang dialaminya. Jadi kita biasa merasakan ketika kita remaja tidak gampang untuk men-share apa permasalahan yang kita alami. Jadi ini adalah sifat alamiah, adalah sifat sosial yang ada pada diri manusia. Menurut Eric Fromm bahwa pada masa remaja terjadi masa krisis. Masa krisis ini diidentikan dengan proses pencarian jati diri. Fromm berpendapat bahwa penemuan jati diri seseorang didorong oleh sosiokultural atau masyarakat atau di mana kita hidup. Sedangkan menurut Freud, kehidupan sosial remaja didorong oleh dan berorientasi pada kepentingan seksual. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Menurut Erikson bahwa pada masa remaja terjadi masa krisis. Jadi Erikson berpendapat bahwa masa krisis ini adalah proses di mana seorang remaja atau remaja mencari jati dirinya. Dia berpendapat bahwa penemuan jati diri seorang didorong oleh sosiokultural atau lingkungan di mana remaja tersebut. Pandangan lain datang dari Freud mengatakan bahwa kehidupan sosial remaja didorong oleh atau berorientasi pada kepentingan seksual. Jadi kalau Erikson memandang kehidupan remaja itu berorientasi pada sosiokulturalnya, kalau Freud berpendapat remaja itu berorientasi pada kehidupan kepentingan sosial. Jadi ada dua pandangan. Jadi pandangan ini semuanya benar dan tugas guru adalah menjadi bagian dari kehidupan sosial tersebut. Bukan mengarahkan namun menjadi bagian agar tidak berada pada jalur-jalur yang negatif. Pergaulan remaja banyak terwujud dalam bentuk-bentuk kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama dikenal dengan keluarga atau biasa orang sebut dengan kelompok terkecil. Kedua, yaitu faktor kematangan anak. Ketiga, ada sistem ekonomi keluarga. Keempat, ada tingkat pendidikan. Dan yang terakhir adalah kemampuan mental, terutama emosi dan intelijensi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak atau peserta didik. Termasuk perkembangan sosialnya. Keluarga banyak sekali memberikan pengaruh. Di dalam keluarga berlaku norma-norma, norma kehidupan berkeluarga, dan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan budaya anak. Proses pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang
lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Mau berteman dengan siapa, dekat dengan siapa itu biasanya ditentukan oleh keluarga atau sedikit banyak intervensi keluarga ikut di dalam itu. Jadi, jika kemudian peserta didik kita bermasalah, itu hal yang perlu di-tracking salah satunya adalah keluarga. Bagaimana keluarganya dan lain sebagainya berperan terhadap si anak tersebut itu perlu menjadi pertimbangan seorang pendidik. Yang kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Jadi ada dua faktor, yaitu intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan, dalam artian kemampuan komunikasi. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi fisik ini dapat memberikan tanda dalam kondisi masyarakat bahwa terjadi komunikasi yang benar atau dapat diterima. Selanjutnya ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat ya. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen atau mandiri, akan tetapi akan dipandang sebagai konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu berada. Anak siapa, dari mana keluarganya, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya, dan memperhitungkan norma-norma yang berlaku dalam keluarganya. Dari pihak anak itu sendiri, berlakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif. Normatif ini dalam artian aturan yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Jadi dalam proses bersosialisasi, anak biasanya membawa aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam keluarganya atau di masyarakat. Jadi ketika ada anak kita yang bermasalah, bisa jadi perilakunya itu dibawa dari keluarganya, norma-norma yang diterapkan di keluarganya lemah atau kuat atau berasal dari lingkungan atau masyarakat dia berada. Selanjutnya ada kapasitas mental, emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir banyak dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, problem solving, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dan perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama kehidupan sosial. Hal ini dengan mudah dicapai oleh peserta didik yang berkemampuan intelektual tinggi. Jadi ini modal dasar bagi guru untuk mengatur sinergitas antara emosional dan intelektual untuk mencapai kemampuan intelektual. Oke, selanjutnya ada faktor. Faktor ini adalah faktor yang terakhir. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Di situ ada guru yang menentukan banyak sedikitnya proses sosialisasi anak berhasil atau tidak. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat, di kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan pada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau kita kenal dengan sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan pada norma lingkungan yang dekat, tapi diperkenalkan kepada norma kehidupan berbangsa, nasional, dan norma kehidupan antar bangsa. Etik pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat. Jadi sepanjang penjelasan tadi itu memberikan gambaran bahwa peran guru itu ada di posisi mana. Jadi guru bukanlah inventor atau bukan agresor yang memaksakan kehendaknya terhadap siswa, namun harus berperilaku lembut agar bisa seimbang antara faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan sosial terhadap
dalam perkembangan sosial, khususnya peserta didik, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri, sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikannya atau merahasiakannya. Jadi ini kita semua pasti pernah mengalaminya, dan sepatutnya ini menjadi referensi kita dalam mengajar. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide, teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempersalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut. Jadi jika ada peserta didik yang menyalahkan kondisi, menyalahkan kenyataan, itu bisa jadi berada dalam tahap perkembangan sosial dan tingkah lakunya yang baru di awal. Jadi guru diharapkan ada di fase-fase itu. Di samping itu, pengaruh egosentris sering terlihat di antaranya berupa cita-cita atau idealisme yang baik. Jadi kalau anak muda itu pasti memiliki cita-cita yang luar biasa, memikir pemikiran yang cemerlang harus dicapai. Tidak heran terlalu menitik beratkan pada pikiran sendiri tanpa memikirkan akibat yang lebih jauh dan tanpa memperhitungkan kesulitan praktis yang mungkin menyebabkan tidak berhasilnya menyelesaikan persoalan. Kedua, kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri sebelum disertai dengan pendapat orang lain dalam penilaiannya. Menilai banyak pengalaman dan penghayatan, kenyataan, serta dalam menghadapi pendapat orang lain, maka sikap ego semakin berkurang dan di akhir masa remaja sudah sangat kecil rasa egonya sehingga peserta didik dapat bergaul dengan baik. Jadi sangat-sangat sering kita temui atau bahkan kita sendiri yang mengalami bahwa seiring beranjaknya usia kita, maka rasa ego itu akan semakin berkurang. Dulunya menggebu-gebu mau menginginkan sesuatu, ketika usia bertambah, keinginan itu pun berkurang, ego itu pun berkurang. Bertalian dengan perkembangan sosial anak, peranan orang tua sangat penting. Peranan orang tua dalam hal ini, guru juga termasuk, terutama dalam mengembangkan keterampilan bergaul anak. Jadi, guru itu berperan penting selain orang tua. Jadi guru sering didefinisikan juga sebagai orang tua. Oleh karena itu memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada anak, orang tua juga diharapkan dapat memberikan penguatan melalui pemberian ganjaran atau hadiah pada saat anak berperilaku positif. Lebih lanjut, memberikan ganjaran dan hukuman ketika anak berperilaku negatif, atau biasa juga dikenal dengan punishment atau reward. Jadi ini juga salah satu teori dalam belajar, atau punishment and reward. Ganjaran atau hadiah adalah berbagai bentuk apresiasi terhadap suatu prestasi yang telah dicapai oleh suatu kelompok anak serta didik dalam aktivitas tertentu, misalnya menjuarai perlombaan, turnamen, dan lain-lain sebagainya. Pada umumnya hadiah atau ganjaran diberikan setelah anak mencapai prestasi atau menghasilkan sesuatu yang dapat dibanggakan baik teman, orang tua, guru, dan bahkan dirinya sendiri. Fungsi hadiah ada 3 sebenarnya. Pertama, memiliki nilai pendidikan, jadi memiliki nilai edukasi. Kedua, memberikan motivasi kepada anak. Tentu ini bisa jadi sebagai pemicu atau pelecut untuk anak berbuat lebih baik lagi atau berprestasi lebih tinggi lagi. Yang ketiga adalah memperkuat perilaku. Jadi ini pada akhirnya melahirkan culture prestasi yang baik. Jadi selalu merasa kurang dan ingin menjadi juara atau menjadi lebih baik. Yang kedua, hukuman. Jadi konsep hukuman ini merupakan sanksi fisik maupun psikis terhadap suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan sengaja. Oleh karena itu, terhadap anak yang sudah besar dapat diasumsikan bahwa apabila mereka membuat suatu kesalahan yang disengaja,
maka harus bersedia menerima hukuman atau punishment baik dari orang tua maupun dari gurunya. Pertama, fungsi hukuman itu berfungsi sebagai satu, fungsi restriktif. Kedua, hukuman sebagai fungsi pendidikan atau edukasi. Dan ketiga, hukuman sebagai penguat motivasi. Jadi hampir sama tadi dengan ganjaran atau hadiah. Fungsi restriktif ini adalah fungsi pembatasan. Jadi fungsi pendidikan tadi telah dibahas, hampir mirip dengan ganjaran atau hadiah. Dan yang ketiga ada hukuman sebagai penguat atau motivasi. Jadi hukuman sebagai penguat atau motivasi diharapkan agar tidak melakukan hal yang serupa lagi di kemudian hari. Kalau sebelumnya diharapkan agar melakukan hal yang bahkan melebihi di kemudian hari, agar dalam hal prestasi. Kalaupun dalam memberikan hukuman ada syarat-syarat hukuman yang perlu diperhatikan. Sebaiknya hukuman segera diberikan kepada anak yang membuat kesalahan dan yang patut mendapatkan hukuman. Diberikan secara konsisten. Hukuman yang diberikan harus konstruktif. Jadi, tidak mencederai perasaan anak dan tidak membuat anak depresi. Itu sebenarnya yang sangat penting. Jadi tidak membuat dekonstruktif, artinya menghancurkan potensi-potensi peserta didik atau si anak tersebut. Kemudian bersifat impersonal. Jadi bersifat terbatas dan diusahakan tidak diketahui oleh orang lain dan membuat, jadi jangan sampai peserta didik itu malu karena hukuman tersebut. Malu dalam hal ini malu terhadap temannya sehingga dia bisa menarik diri dari lingkungan sosial. Selanjutnya disertai alasan. Jadi ketika kita memberikan hukuman atau punishment kepada peserta didik itu harus jelas alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kenapa kita memberikan hukuman? Karena peserta didik telah melakukan kesalahan dan dia harus mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut atau perbuatan negatif tersebut. Selanjutnya dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan hati nurani anak. Jadi selain disertai alasan, juga disertai niat untuk mengembangkan hati nurani anak. Jadi sebagai proses edukasi juga. Selanjutnya diberikan pada tempat dan waktu yang tepat. Jangan sampai hukuman itu tidak rasional dan membuat anak semakin depresi. Ini yang perlu menjadi perhatian. Jangan sampai bukan dia yang melakukan, temannya, sehingga dia juga mendapat ganjaran. Itu sangat tidak konstruktif dan sangat berbahaya. Jadi, memberi hukuman ini harus detail alasannya dan konsisten. Jangan sampai si A melakukan perbuatan demikian diberikan hukuman, si B melakukan perbuatan demikian tidak diberikan hukuman. Itu merupakan hal konsisten dan sangat berbahaya bagi kualitas proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas moral dan sikap. Jadi di dalam perkembangan sosial itu sangat dipengaruhi juga oleh moral dan sikap. Teori belajar sosial adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Menurut Barlow, sebagian besar upaya belajar manusia terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau dikenal dengan modeling. Dalam hal ini seorang siswa belajar mengubah perilakunya sendiri melalui penyaksian cara orang atau sekelompok orang mereaksi atau merespon sebuah stimulus tertentu. Jadi siswa pada umumnya suka meniru apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka rasakan. Siswa juga dapat mempelajari respon-respon baru terhadap pengamatan perilaku dari orang lain, misalnya guru atau orang tuanya. Jadi guru sangat berperan aktif dalam membentuk perilaku sosial siswa. Sering kita jumpai, misalnya ada guru yang melarang siswanya merokok. Namun dalam kondisi tertentu, guru tersebut malah melakukan hal yang bertentangan dengan apa